Halo Dimensi Lovers, kembali lagi bersama Dimensi Belajar di mana saja. Nah, kali ini masih dengan soal pembahasan ujian mandiri untuk masuk Undip tahun 2021 karena kemarin ada yang request juga untuk membahas soal trial untuk soal-soal Undip 2021 ini. Nah, sekarang kita langsung aja ya ke soal trialnya itu. Oke, nah ini dia di soal trial Undip, Undip ini ada soal bahasa Inggris itu ada 10, di mana dari 10 soal ini terbagi menjadi 2, itu ada soal reading comprehension dan structure gitu. Oke, nah kita langsung aja ke yang soal pertama, ini reading comprehension. Ingat teman-teman, jika ada reading comprehension seperti ini, kata kuncinya adalah langsung lihat pertanyaannya. Ini yang ditanyakan apa sih? Ini yang ditanyakan adalah title, ya. Jadi teman-teman, kata kuncinya adalah kalau misalnya ditanyakan title, teman-teman nggak usah baca semuanya ya, semua paragrafnya. Oke, ini kan the best title ya. Kita langsung aja ke sini, ke teksnya. Nah, kalau ditanya tentang main idea, main paragraph, main point gitu ya, terus title. Nah, itu teman-teman baca saja setiap kalimat pertama dari setiap paragraf gitu. Jadi teman-teman lihat di sini, ini tentang apa sih? Oh, the juvenile mangosteen fruit which doesn't require fertilization to form first appears as pale green or almost white in the shade of the canopy. Oke, ini tuh ngebahas tentang juvenile mangosteen. Ini tentang manggis muda katanya gitu ya, dimana dia nggak butuh fertilisasi untuk to form gitu, untuk terbentuk gitu. First appears as pale green gitu kan, awalnya muncul itu apa, hijau pucat gitu ya, atau hampir putih gitu ya, senada kanopi gitu. Nah, ini tentang warnanya gitu ya. Tapi kita lihat di sini, kita lihat ke yang paragraf kedua. Ini tentang apa sih? Oh, ini mangosteen produces a recalcitrant seed and must be kept moist to remain viable until germination. Nah, ini ngebahas tentang si manggis ini, dia itu memproduksi kecambah gitu ya, memproduksi benih-benih gitu, yang akhirnya nanti si benih ini harus disimpan gitu ya, agar tetap lembab juga sampai dia nantinya berkecambah gitu, germination itu berkecambah. Nah, ini kan berarti berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan mangosteen, terus tentang fertilization, terus juga tentang apa nih, seed gitu ya. Nah, berarti kalau kayak gini, ini kira-kira ngebahas tentang apa sih? Tentang juvenile mangosteen ya. Ini tentang manggis muda. Atau yang kedua tentang the chemical abstraction of mangosteen, abstraksi kimia dari manggis. Atau yang C, the growth of mangosteen, pertumbuhan manggis gitu. Yang D itu the area to grow mangosteen, area untuk menumbuhkan mangosteen, atau the use of mangosteen, kegunaan mangosteen gitu, kegunaan manggis. Nah, kalau tadi berkaitan dengan fertilization, terus form, bentuk, terus juga ada size tadi kan. Kalau dilihat dari paragraf pertama, terus ada seed. Nah, itu berarti berkaitan tentang apa? Kalau tentang juvenile-nya aja itu enggak ya, karena enggak membahas tentang manggis mudanya aja, itu hanya di awal ya, awal paragraf. The chemical abstraction-nya itu hanya part-nya aja gitu. Terus the area to grow mangosteen juga salah, the use of mangosteen juga salah. Nah, yang betul adalah the best title itu,
Kalau title itu biasanya kayak main idea ya. Jadi yang seluruh teks itu tuh ngebahas apa sih? Nah, teks itu ngebahas tentang ini dia, the growth of mangosteen gitu. Jadi pertumbuhan manggis seperti itu. Nah, itu berarti untuk soal yang pertama jawabnya itu ya. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, langsung aja ke pertanyaannya. Di sini pertanyaannya apa sih? Which of the following probably the subject of the preceding paragraph? Oke, nah preceding. Nah, kalau preceding itu adalah apa sih kira-kira ngebahas apa sebelum paragraf ini gitu. Jadi kalau preceding itu sebelum ya. Ada lagi namanya following. Kalau following itu sesudah. Jadi following paragraf. Kalau following paragraf, paragraf sesudahnya kira-kira ngebahas apa? Nah, kalau ini preceding. Kalau preceding itu kira-kira paragraf sebelumnya gimana sih? Nah, ini nggak usah bingung. Jadi teman-teman langsung aja nih lihat kalau ditanyanya preceding, teman-teman fokusnya adalah ke kalimat pertama dari paragraf pertama. Ini kalimat pertama ya dari paragraf pertama itu ngebahas tentang apa sih? Tentang juvenile mangosteen fruit. Terus which doesn't require fertilization to form, ya kan? Nah, mangga muda gitu yang enggak membutuhkan fertilisasi untuk membentuk itu untuk berbentuk untuk membentuk buah gitu kan. Nah, ini kira-kira kalau di sini kata kuncinya adalah juvenile mangosteen, terus sini adalah fertilization, berarti paragraf sebelumnya akan ngebahas apa nih? Kalau ini kan pengecualian berarti ya, which doesn't require, tidak membutuhkan fertilisasi. Nah, berarti kalimat sebelumnya itu pasti akan atau kemungkinan akan membahas tentang fertilisasi gitu ya. Coba kita lihat jawabannya kira-kira apa. Jadi ingat kalau preceding itu fokusnya ke kalimat pertama, paragraf pertama gitu ya. Kelewat. Oke. Nah, the seed of mangosteen, enggak ya, the seed of mangosteen, justru the seed of mangosteen itu dibahasnya di akhir-akhir paragraf. Nah, apa nih? Ini dia. Ya, fertilization to grow mangosteen. Fertilisasi untuk menumbuhkan mangosteen gitu. The various color, enggak ya, enggak ngebahas tentang various color karena di kalimat pertamanya aja sudah membahas tentang fertilisasi itu sendiri gitu. Unedible mangosteen, enggak ya, tidak bisa dimakan gitu, enggak juga. Terus juga yang terakhir, the mangosteen horticulturist, ini itu tentang penumbuhan si mangosteen itu di kalangan siapa namanya, para horticultor gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Ini ngebahas tentang apa? The word it's in line 4 refers to which of the following words? Oh, ini reference. Nah, kalau reference itu dia biasanya pronouns ya, kata ganti. Nah, ini tuh pronouns kan itu artinya kata ganti ya, pronoun. Nah, pronoun itu kan kata ganti berarti ada yang digantikan gitu. Nah, yang digantikannya itu adalah kata benda. Oke, sekarang kita lihat langsung aja it's in line 4 ya. Oke, kita lihat di sini 5-4. Oke. It's-nya mana sih? Oh, ini it's-nya. Berarti kalau it's-nya di sini kita lihat noun yang sebelumnya. Nah, di sini nih kira-kira yang noun sebelumnya itu apa aja sih? Di sini ada noun sebelumnya itu kata bendanya ada period. Terus ada fruit. Nah, ada ini in size gitu ya. Nah, kira-kira ini ke it's-nya itu kembali ke mana sih? During this period, pada periode ini, the fruit increases in size, gitu kan? Buah ini increases in size, size-nya atau ukurannya bertambah, gitu ya. Until it's, gitu kan? Sampai apa nih? Sampai
sampai ukurannya, ini exocarp ya, sampai ukurannya itu 6 sampai 8 cm. Nah, berarti its-nya itu kembali kemana? Nggak mungkin period kan? Itu berarti kembalinya ke si fruit. Berarti the word its in line 4 refers to the fruit ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, the word juvenile in line 1 could be replaced by, nah juvenile itu apa sih juvenile? Fragile itu rentan, delicate, halus, bright, bercahaya, mature itu matang, itu masak apa young. Juvenile itu berkaitan dengan manggis muda gitu. Nah, berarti juvenile di situ itu artinya apa sih? Young gitu ya. Ini kalau vocab itu teman-teman harus memperkaya kosakata teman-teman gitu ya, dengan cara banyak membaca dan mengartikan gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 5. The word infestation in line 8 is closest in meaning to, dia itu meaningnya closest to apa gitu, punya makna yang terdekat itu apa? Mana sih? Line 8. Nah, infestation. Nah, karena kita nggak tahu nih, misalnya infestation itu artinya apa, kita di sini lihat aja, discourages, gitu kan, untuk mencegah bla 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 by insect, gitu kan, dari serangga, fungi, dan virus-virus tumbuhan. Nah, ini berarti berkaitan dengan apa nih? Untuk mencegah apa? Gitu ya. Kita lihat. Deliver itu pengiriman, attack penyerangan, distribute itu pembagian, give memberi, exist ada. Karena itu kan insect, fungi, itu kan berarti serangan ya, serangan hama gitu. Nah, berarti ini artinya adalah attack gitu ya. Oke, nah kata kuncinya, jadi teman-teman kalau misalnya nggak tahu nih arti dari infestation itu apa, infestation itu nggak tahu nih artinya apa, tapi kita lihat konteksnya. Di sini ada konteksnya itu discourages infestation by insect, fungi, plants, viruses. Nah, kira-kira kalau misalnya ada insect, fungi, terus viruses, kira-kira apa sih gitu kan? Kaitannya sama tumbuhan, berarti kan itu menyerang gitu kan. Nah, berarti attack gitu, infestation di situ artinya attack gitu. Jadi kalau nggak tahu artinya apa, lihat konteksnya dulu gitu, baru nanti disambungin.